Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitabus Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang ke-6 yaitu Babul Masajid, bab tentang masjid-masjid, hadis yang ke 198. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau telah berkata, ba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus khailan. Apa itu khailan? Pasukan berkuda. Jadi kalau naik pasukan yang naik kuda, maksudnya pasukan itu berarti lebih dari satu. Itu namanya khailan, al-khail. Ba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus pasukan berkuda. Untuk apa? Untuk berperang. Ya, kalau mengutus pasukan berkuda kan tidak mungkin untuk jualan, kan pasti untuk berperang. Faja'at, maka datang pasukan berkuda itu. Jadi setelah pulang dari perang, birajulin, dengan seorang tawanan. Jadi di antara sekian banyak tawanan, ada seorang tawanan laki-laki. Farabatuhu, maka tawanan ini diikat. Jadi tawanan itu diikat, bisa riyatin, diikat di tiang. Jadi bahasa Arabnya tiang itu sariyatun. Jadi kalau ada orang namanya sariyah berarti ya, ada orang namanya sariyah. Sariyatun itu tiang. Bisa riyatin, diikat di tiang. Min sawaril masjidi, dari tiangnya masjid. Maksudnya orang tersebut, tawanan tersebut diikat di tiangnya masjid. Al-hadis, artinya hadis ini masih panjang sebenarnya, kisahnya panjang, tapi yang dikaji hanya sampai pada batasan seorang tawanan perang yang diikat di tiangnya masjid. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Paham nggak maksud dari redaksi hadis ini? Tidak paham. Rasulullah mengutus pasukan berkuda untuk perang. Setelah perang pulang bawa tawanan, berarti menang atau kalah? Menang, karena kalau kalah ditawan kan gitu. Ini bawa tawanan. Nah, salah seorang tawanannya ini ada laki-laki, itu diikat di tiangnya masjid. Sampai sini paham? Paham ya redaksinya ya. Nah, sekarang apa yang mau dibahas dari hadis ini? Kira-kira yang mau dibahas itu apa? Satu, zaman dahulu, zaman Rasulullah, peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah dan para sahabat itu kira-kira menghadapi sesama muslim atau menghadapi orang non-muslim? Non-muslim ya. Dalam sejarahnya Nabi selama hidup tidak pernah terjadi perang antara sesama muslim dengan muslim yang lainnya. Terjadi peperangan sesama Islam itu pada zaman Ali bin Abi Thalib, yaitu pada perang Siffin dan perang Jamal. Jadi mulai dari zaman Rasulullah sampai Utsman bin Affan itu tidak pernah ada peperangan besar yang melibatkan antara kaum muslimin melawan kaum muslimin yang lainnya. Nah, artinya Rasulullah berhadapan dengan orang kafir. Paham ya? Iya. Jadi pasukan muslim menghadapi pasukan kafir. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau menang kan ada tawanan. Nah, tawanan ini asalnya dari musuh. Musuhnya ini Islam atau bukan? Bukan ya kan? Nah, ini dibawa karena tawanan kan. Kemudian diikat. Diikatnya di tiang masjid. Jangan dibayangin diikat yang menyiksa, tidak. Diikatnya itu diikat supaya dia tidak kabur saja gitu loh. Ikatan bukan pas ikatan yang lepet itu pasti. Jadi diikat supaya tidak kabur saja gitu. Tapi tetap dikasih makan, dikasih minum, keperluannya tetap diladeni. Karena Islam itu ada
syariat-syariatnya untuk memperlakukan tawanan perang, dan semua tawanan perang yang diperlakukan dengan syariat Islam merasa tidak seperti tawanan perang karena diperlakukan begitu baik. Nah, yang diikat itu muslim atau bukan? Bukan. Diikatnya di mana? Di tiangnya masjid. Nah, ada masjid, ada tiangnya, kemudian ada orang kafir diikat di tiangnya masjid. Kira-kira apa yang mau dibahas? Yang mau dibahas itu apa kira-kira dari hadis ini? Ada orang kafir diikat di tiangnya masjid. Nah, masjidnya, tiangnya masjid itu biasanya di luarnya masjid atau di dalamnya masjid? Di luar. Yang namanya tiang ya pasti di dalam toh. Kalau di luar halaman. Kan ini tiang masjid ya berarti tiangnya ada di masjid. Kan gitu toh? Benar enggak? Itu di halaman ada tiang, iya tiang halamannya masjid itu. Paham ya? Jadi tiang masjid ada di dalam masjid. Ada orang kafir diikat di dalamnya masjid. Apa yang mau dibahas? Karena tidak muslim ditaruh di dalam masjid. Nah, hampir betul. Hampir betul. Apa yang mau dibahas kira-kira dari hadis ini? Apa hukumnya orang kafir masuk masjid? Itu yang mau dibahas. Hukumnya, pernah nggak terpikir orang kafir masuk masjid ini hukumnya apa? Pernah ya terpikir? Nah, hadis ini yang mau membahas. Oke, kita langsung ke syarahnya. Yang pertama, hadis ini dijadikan dalil bahwa boleh orang kafir masuk masjid. Jadi dibolehkan orang kafir masuk ke dalam masjid, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan syarat dan ketentuan yang berlaku itu khususnya kepada wanita. Karena yang tidak boleh masuk masjid bukan kafirnya, tapi yang tidak boleh masuk masjid adalah haidnya, datang bulannya. Jadi walaupun muslim, tapi kalau sedang datang bulan tidak boleh masuk ke dalam masjid, apalagi yang non muslim. Tapi kalau dia sedang tidak datang bulan, boleh-boleh saja masuk ke dalam masjid. Nah, yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyetujui sahabat ketika mengikat Sumamah bin Usal. Jadi nama laki-laki yang diikat di tiang masjid itu namanya Sumamah bin Usal. Siapa? Sumamah bin Usal, ya. Bukan Izal. Sampai lewat 3 hari. Jadi Sumamah bin Usal ini diikat di tiangnya masjid sampai lewat dari 3 hari. Artinya 3 hari lebih. Nah, sekali lagi jangan dibayangkan itu diikat 3 hari, disiksa di situ, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, terus digebukin, nggak begitu. Jadi diikat itu supaya nggak kabur. Ini Islam kejam, kenapa kok pakai ikat mengikat? Dan namanya musuh kalau nggak diikat kan bisa nyerang kita, benar nggak? Jadi diikat supaya tidak kabur dan supaya tidak menyerang kita. Tapi keperluannya semua dipenuhi. Nah, setelah 3 hari, Rasulullah SAW bertanya kepada Sumamah bin Usal, apa yang kau rasakan wahai Sumamah? Perasaan hatimu tuh setelah diikat di masjid selama 3 hari itu apa? Senang, gembira, susah, sedih, marah? Apa jawaban Sumamah bin Usal? Hai Muhammad, kata ini dalam hadis sahih ya, kelanjutan hadisnya. Jadi ini kan dipotong hadisnya di Bulughul Maram. Kalau kamu kepingin tahu lengkapnya, baca di kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau malas baca, dengerin aja saya ngomong. Apa yang kau rasakan, hai Sumamah? Apa jawaban Sumamah? Wahai Muhammad, demi Allah, sesungguhnya manusia yang paling aku benci di muka bumi ini adalah engkau. Manusia yang paling aku harapkan kecelakaan di muka bumi ini adalah engkau. Tetapi setelah aku diikat selama 3 hari di sini, maka demi Allah, sesungguhnya manusia yang paling aku cintai di muka bumi ini adalah dirimu. Itu satu ya. Kemudian kedua, sesungguhnya tanah yang paling aku benci, aku anti, amit-amit, jangan, tidak ada di Bukhari Muslim amit-amit, ini bahasa saya, maksudnya mendramatisir biar keren gitu loh. Amit-amit jangan sampai saya injek kaki, menginjakkan kaki di tanah tersebut adalah tanahmu, maksudnya daerah Madinah. Tapi demi Allah, saat ini tanah yang paling aku cintai adalah tanah di mana aku berpijak. Paham maksudnya? Artinya, walaupun Sumamah bin Usal diikat di masjid, tapi karena perlakuan yang luar biasa dari Rasulullah dan para sahabatnya, hanya dalam waktu 3 hari
dari bencinya setengah mati bisa berubah jadi cintanya setengah mati. Tidak sampai mati semua, karena masih setengah. Pelajarannya apa dari sini? Jadi merubah orang benci menjadi cinta itu sebenarnya tidak terlalu susah. Kalau ada orang yang benci kamu setengah mati, terus kamu kepingin ngerubah dia jadi cinta, gampang. Bawa ke sini, ikat ke tiang, openi telur are. Selanjutnya, syarah ketiga. Para ulama mengaitkan maksud memasukkan orang kafir ke masjid sebagai tahanan adalah suatu manfaat. Jadi seorang ulama itu mengatakan, berpendapat kalau ada orang kafir yang memerangi dirimu, kemudian kamu bisa tangkap orang kafir itu, ikat di masjid, itu pasti ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Pertama, ia bisa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran itu kan melembutkan hati yang keras. Nah, ketika dia diikat di masjid, maka dia akan lebih intens, lebih sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ketemu kok orang Islam yang hatinya keras dengan hatinya lembut, itu kelihatan. Dari mana? Dari cara dia membaca Al-Quran. Kalau dia suka membaca Al-Quran, maka sekeras apapun hatinya pasti terselip kelembutan di dalamnya. Tapi kalau orang itu tidak pernah baca Al-Quran, biasanya hatinya keras, jauh dari hidayah Allah. Bukan karakternya, tapi hatinya. Kalau karakter keras itu bawaan. Umar bin Khattab karakternya keras, tapi hatinya lembut, bisa menerima kebenaran, bisa menerima hidayah. Ada orang yang dedel, dinasehati model gimana pun tidak bisa terima. Nah, berarti itu keras. Sudah kebaikan dinasehati, dia tidak bisa terima, berarti itu hatinya keras. Karena ada di dalam surat Al-Baqarah, sudah dibahas kan di kajian, fahiya kal hijarati au asyaddu qaswa. Hatinya keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Nah, cara untuk melembutkan hati ini salah satunya adalah dengan minimal sering mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Syukur-syukur kamu suka membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua, ilmu. Selain mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, sering-sering mendengarkan majelis ilmu itu juga melembutkan hati. Karena kadangkala orang itu ceroboh, orang itu gegabah, bahkan orang itu jahat, bukan karena dasarnya dia jahat, tapi dasarnya dia tidak tahu. Karena tidak tahu itu makanya jadi jahat. Kalau sudah tahu dia nggak jahat. Fitrahnya manusia kalau lapar makan, ya kan? Kalau nggak pernah dididik sama orang tuanya, nggak pernah dididik sama lingkungannya, pokoknya di mana ada makanan dia langsung makan. Nggak peduli ini makanannya punya siapa, statusnya halal atau haram, yang dimakan ini baik atau buruk, kan gitu. Nah, itu namanya fitrahnya manusia pasti simple. Kalau lapar makan, tidak punya uang ada uang diambil. Nah, ilmu itu tujuannya adalah untuk meluruskan fitrahnya. Betul, orang lapar butuh makan, tapi makan yang bagaimana? Jenis makanannya seperti apa? Cara mendapatnya bagaimana? Nah, karena ada majelis ilmu itu, yang awalnya jahat jadi baik, yang awalnya nggak benar jadi benar. Nah, orang yang diikat, orang kafir diikat di tiangnya masjid, itu harapannya hatinya jadi lembut. Satu, karena lantunan ilmu yang terus menerus, lantunan Al-Quran yang terus menerus didengar di telinganya. Yang kedua adalah pemahaman ilmu pengetahuan yang mengakibatkan awalnya dia tidak tahu jadi tahu. Nah, karena tahu itu makanya hatinya jadi lembut. Jadi orang-orang yang hatinya keras bisa jadi juga karena dia kurangnya ilmu pengetahuan. Kalau ilmunya banyak, maka hatinya jadi lembut. Nah, harapannya dengan bisa mendengarkan lantunan Al-Quran dan suka ikut majelis ilmu, maka mengharapkan keislamannya. Dan Sumamah bin Usal dalam riwayat masuk Islam akhirnya, karena diikat di tiangnya masjid. Yang diikat di tiangnya masjid nggak masuk Islam itu kan cuma kambing sama sapi. Diikat di tiangnya masjid, nggak baca syahadat, dituntun nggak bisa itu, ya. Selanjutnya, atau masuk dalam pemeriksaan perkara. Jadi maksudnya pemeriksaan perkara itu artinya ketika masuk di dalam masjid,
Dia kan secara terus-menerus pandangan matanya melihat orang-orang muslim. Nah, sehingga ketika apa istilahnya kalau dalam ini? Interogasi, kalau dalam kepolisian. Ketika diinterogasi, interogasinya akan lebih intens dan lebih mendapatkan hasil yang optimal. Karena secara psikis hatinya sudah mulai lembut, mulai lunak karena majelis ilmu yang terus-menerus mendengarkan tentang kebaikan, kemudian karena lantunan Al-Quran. Nah, ketika hatinya sudah lunak, diinterogasi akan lebih mudah. Biasanya orang kalau kardi itu karupat hibri karena hatinya belum lunak. Kalau hatinya sudah lunak akan lebih mudah untuk memberikan informasi yang baik, yang positif. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa memasukkan orang kafir ke masjid harus seizin orang-orang muslim. Jadi ada pendapat yang menyatakan bahwa mau masukkan orang kafir ke masjid harus atas izin kesepakatan orang-orang muslim yang ada di lingkungan masjid tersebut, yang menjadi jamaah masjid tersebut. Jadi tidak boleh sembarangan dimasukkan. Yang keempat, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa orang kafir boleh masuk ke masjid manapun kecuali Masjidil Haram. Jadi semua masjid boleh dia masuki kecuali Masjidil Haram. Hal ini karena beralasan orang musyrik itu najis badaniyah berdasarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala taqrabul masjidil haram. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Surat At-Taubah ayat ke-28. Maksudnya gimana? Kan sudah mandi. Orang musyrik itu masuk ke masjid kan sudah mandi, sudah rapi, sudah wangi. Terus najisnya di mana? Dia memang bersih, tapi dia tidak suci. Kenapa? Karena dia tidak tahu cara toharoh yang betul. Orang-orang barat sering saya temui, kamu coba, saya berapa kali, mudah-mudahan semua dapat rezeki, ada kesempatan bisa keluar negeri ya. Saya pernah keluar negeri, di toiletnya orang barat yang menggunakan budaya Eropa, itu kalau pipis nggak pakai air mensucikannya, pakai tisu. Kalau pipis gitu, pakai tisu. Bersih nggak? Bersih, tapi najisnya masih ada yang tersisa. Jadi bukan bersih, bukan kotor lagi, tapi najis. Kemudian mereka juga tidak tahu mandi jinabat, tidak tahu mandi junub. Para wanita yang sudah datang bulan bersih ya sudah bersih gitu aja, tidak pakai mandi jinabat, nggak pakai mandi besar. Para ini suami istri yang sudah melakukan hubungan suami istri sudah aja, tidak pakai mandi besar. Nah, tidak pakai mandi besarnya itulah yang membuat mereka memang bersih tapi najis. Karena mandi biasa pun itu tidak menghilangkan najis. Ada tata caranya. Bahkan cara mandinya keliru itu juga tidak menghilangkan najis. Seperti contoh, ini pernah saya bahas, tapi saya kaji lagi sedikit aja supaya kalian waspada karena banyak orang suka keliru di sini. Kalau mandi besar, terlepas yang sudah menikah kemudian hubungan suami istri ataukah wanita yang datang bulan kemudian baru bersih, kalau mandi besar itu jangan langsung campur air sama sabun. Jadi siram dulu semua, dibasuh dulu semua seluruh kulit yang melekat di tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kepala. Setelah airnya sudah rata dibasuh, baru kamu pakai sabun. Kenapa? Karena kalau kamu langsung menggunakan sabun, maka tidak masuk kategori bersuci. Karena yang dinamakan famsahu, usaplah, yang diusap itu adalah kulit menggunakan bahan air. Airnya ya air beneran, tidak boleh ada campurannya. Gitu. Nah, tata cara mandi besarnya gimana? Ya itu sudah dibahas di kajian-kajian yang dulu di bab toharoh. Kalau misalkan kepingin tahu di bab yang mana, nah, silakan buka di YouTube. Tapi belum di Ustadz OCH dulu, masih di Koko Ustadz Official. Masih zaman jahiliyah yang megang. Silakan dicari, nggak apa-apa, karena itu ilmu juga kan. Di Koko Ustadz Official pun ilmu, walaupun itu sudah bukan akun kita lagi. Dicek tentang toharoh, supaya kamu toharohnya nggak keliru, eman. Sudah niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, keliru caranya. Belakangan, Pak. Hah? Kalau belakangan. Maksudnya belakangan itu apa ya? Doanya. Itu bukan doa, itu niat. Iya, niatnya. Niat itu di awal, bukan di belakang. Niat. Sekarang sama dengan menikah.
Kira-kira ijab kabul dulu atau niat dulu? Niat dulu kan baru ijab kabul. Masa setelah saya terima nikah dan kawinnya selesai, Pak saya niat menikahi anak Bapak, kan terbalik gitu loh. Jadi niat itu di depan. Jadi ketika mau mandi ya betul-betul sebenarnya niat itu bersamaan dengan perbuatan. Nah tata caranya ya saya jelasin lagi akhirnya. Tata caranya itu kalau mandi itu pertama mandi jinabat didengerin. Dengerin tidak saya ulangin lagi nih ya, karena sudah pernah saya bahas sebelumnya. Mandi jinabat itu pertama bersihkan kemaluannya terlebih dahulu. Itu nomor 1. Jadi kemaluannya itu dibersihkan terlebih dahulu sampai benar-benar bersih, tidak perlu menggunakan media sabun, cukup air saja gitu loh. Nah setelah selesai bersih, nah, kemudian tangan ini dibasuh. Kenapa kok tangannya harus dibasuh? Karena khawatir najis yang ada di kemaluan berpindah di tangan, dibasuh. Nah setelah tangannya dibasuh, baru seperti orang ambil wudhu tapi niatnya beda. Kalau wudhu kan nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil aswari. Nah kalau ini nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, di dalam hati fardhon lillahi ta'ala. Jadi tidak boleh kamu ngomong fardhon lillahi ta'ala disuarakan di dalam kamar mandi, karena di dalam kamar mandi tidak boleh menyebut nama Allah secara lisan, tapi kalau dalam hati boleh. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Basuh semua anggota wudhu, wajah ya kayak wudhu seperti biasanya, wajah, tangan, semua sampai kaki sudah rata. Setelah rata baru guyur rambut dari rambut. Nah ketika nganu rambut itu bukan cuma diguyur biasa saja, tapi tangannya dimasukkan ke sela-sela jari. Pastikan semua air ini terusap kepada semua kulit kepalamu. Jadi benar-benar pasti masuk ke kulit kepala. Dahulukan yang kanan baru yang kiri. Kalau kepala langsung bareng nggak apa-apa. Tapi karena misalkan nggak punya shower pakai gayung ya kanan dulu gitu loh. Yang disiram baru kiri. Kalau punya shower langsung di sela-sela semua nggak apa-apa. Diusap benar-benar harus rata airnya. Tidak boleh ada satu biji pun terlewat. Satu biji beras terlewat, tidak sah mandi besarmu. Selesai, ini yang mau menikah dengerin juga ya. Nah selesai, ini yang suka terlupa, lubang di bagian belakang telinga. Ini hati-hati ini suka lupa nih orangnya. Nah ini benar-benar harus diusap total sampai airnya itu rata di semua kulit kita. Lubang bagian belakang telinga. Kemudian lubang telinga ini dari lubang yang kecil sampai lubang yang besar ini semuanya diusap. Itu kamu bayangkan loh, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan ngebersihin kuping sebersih itu. Bener nggak? Islam ngajarin ngebersihin kuping sampai sebersih itu. Kemudian sampai ke badan diratakan semua. Jangan sampai terlewat selempitan di badan. Ketiak, ini jangan sampai terlewat. Lekukan tangan, sela-sela jari, pusar, mohon maaf, lubang kemaluan, lubang pantat, pangkal paha, kemudian sela-sela ini di belakangnya dengkul ini, apa ini istilahnya? Sela-sela lutut ini ya, tokotum duanya gitu, dengkul. Terus sampai telapak kaki, sampai ke sela-sela jari, tidak boleh satu biji pun tidak diusap. Karena satu bagian aja kamu tidak usap, mandimu tidak sah. Nah, setelah rata semua satu badan sudah terusap semua dengan air, kamu mau gosok pakai sabun, mau pakai sabun muka, mungkin khairnya mau dipakai, sekalian promosi. Kemudian samponya gitu lah mau mau dipakai silahkan, tidak apa-apa. Tapi setelah airnya betul-betul terusap semuanya. Kalau ada pertanyaan nanti ya, saya lanjutkan. Ini melenceng, ini sudah dari dalil. Dari pembahasan. Yang kelima, pendapat terkuat dalam masalah ini, orang kafir boleh masuk masjid jika memandang terdapat maslahat. Apa itu maslahat? Apa itu maslahat? Maslahat itu asal katanya dari sulhun, solahun, artinya kebaikan. Jadi dipandang terdapat sebuah kebaikan maka tidak apa-apa. Misalkan ada orang kafir masuk ke masjid, apa maslahatnya? Oh dia dapat hidayah masuk Islam, nggak apa-apa. Atau maslahat yang paling kecil, dia nyumbang buat masjid, itu kan maslahat paling kecil itu. Maslahat paling kecil adalah urusan harta, maslahat paling besar adalah urusan hidayah. Maslahat paling kecil dia nggak masuk Islam, tapi dia nyumbang, nggak apa-apa, dia masuk ke dalam
masjid, tapi tetap dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau dia pakai sepatu atau sandal, dia suruh buka, jangan dipakai masuk ke dalam masjid, karena tempat ibadah lain dipakai semua. Misalkan masuk ke gereja atau masuk ke tempat ibadah yang lain, itu sandalnya atau sepatunya tidak dibuka. Ya kalau di masjid ya wajib untuk dibuka. Kalau misalkan kakinya kotor, ya dianjurkan atau diminta untuk mencuci kakinya di tempat wudhu. Jadi ada syarat ketentuannya, tapi boleh. Nah kira-kira itu kaku ndak aturan seperti itu? Kaku ndak kira-kira aturan harus lepas sepatu, harus cuci kaki? Kaku ndak aturan seperti itu? Kaku ndak kira-kira? Yang enggak lah, kan terserah tuan rumahnya. Bener nggak? Yang punya rumah kan yang punya hak kan? Kamu boleh masuk ke rumah saya tapi syaratnya begini, kan begitu toh? Itu kan terserah yang punya rumah, bukan terserah tamunya, tapi terserah tuan rumahnya. Lo misalkan kamu mau masuk gereja, misalkan disuruh wajib pakai baju putih, misalkan kamu ada keperluan di dalam gereja itu, keperluan-keperluan yang bersifat di luar akidah, misalkan masuk ke situ, ya boleh, ya kamu harus ikutin aturan di situ. Nah ketika itu menyangkut akidah, kamu boleh menolak. Misalkan boleh masuk tapi harus ikut kebaktian, ya kamu boleh menolak untuk keluar, gitulah. Jadi paham ya, harus membedakan mana yang urusan ukhrawi, mana yang urusan akidah, mana yang urusan duniawi. Itu harus benar-benar bisa membedakan dan bijaksana. Selanjutnya, orang kafir tersebut bisa melihat kaum muslimin yang sedang sholat dan membaca Al-Quran seperti yang terjadi pada Sumamah. Namun masuknya di sini harus ada maslahat dan izin. Jadi syarat orang kafir masuk masjid, satu ada maslahat, dua harus ada izin. Tidak boleh orang kafir masuk ke dalam masjid iseng, nggak ada tujuan. Ngapain kamu masuk ke dalam masjid? Nyari sinyal buat tiktokan? Nah itu nggak boleh gitu lah. Atau ngadem dulu, itu nggak boleh gitu loh. Tapi harus benar-benar ada maslahat yang positif baik untuk dirinya maupun untuk kepentingan masjid. Dan ini sudah bukan cerita yang baru, sudah kejadian ini berulang-ulang. Orang masuk masjid memeluk Islam. Ingat nggak cerita penembakan brutal di Australia? Dulu kan pernah ada kan, dulu sekitar baru-baru aja kok, 1-2 tahun yang lalu kok, sebelum pandemi, 2-3 tahun lalu. Jadi seorang penembak, dia live di Facebook masuk ke dalam masjid di New Zealand itu, di Selandia Baru. Itu orang-orang sholat di dalam masjid itu brutal ditembakin semua. Kita ingat ya, brutal ditembakin semua. Sampai akhirnya orang itu juga ditembak balik dengan polisi dan mati. Nah, selanjutnya bereaksi para warga yang ada di sana, baik yang Nasrani pun punya perasaan toleransi yang kuat. Akhirnya mereka ikut membantu menjaga masjid. Jadi orang-orang Nasrani, orang-orang non-Muslim itu ikut masuk ke dalam masjid menjaga umat Islam ketika sholat, karena khawatir terjadi penembakan itu lagi. Ini kan indah, benar nggak? Orang Islam lagi sholat dijaga sama orang non-Muslim. Nah apa yang terjadi? Setelah 1 minggu banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam, mendapatkan hidayah gara-gara ngeliatin orang sholat. Jadi nggak ada masalah orang kafir masuk ke dalam masjid kalau itu menjadi asbab dapatnya hidayah. Yang keenam, hendaklah yang membangun dan meletakkan batas masjid adalah orang muslim, bukan orang kafir. Jadi maksudnya boleh orang Nasrani masuk ke dalam masjid, boleh orang non-muslim, bukan hanya Nasrani, boleh orang non-muslim boleh masuk ke dalam masjid, boleh-boleh saja orang non-muslim membuat desainnya masjid, itu boleh. Tetapi dalam urusan membangun dan meletakkan batas-batasnya, pondasinya, itu hendaknya orang muslim. Kenapa? Karena orang muslim masih bisa mengurus hal ini, karena dia tahu di mana batasnya kiblat, menghadap ke arah mana, kemudian jarak antara saf depan dengan saf belakang seperti apa, sutrohnya bagaimana, letak jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan ditatanya seperti apa. Itu yang tahu muslim. Walaupun ada yang beralasan orang kafir itu lebih terpercaya, kan ada. Sekarang gampang-gampangan aja lah, dalam beberapa tempat kan masih ada kan, orang lebih percaya menggunakan jasanya orang Tionghoa daripada jasanya orang pribumi dalam beberapa kasus kan. Misalkan kalau kamu zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang, zaman dulu orang beli-beli di toko itu lebih senang beli di tokonya orang Cina daripada di tokonya orang muslim. Bener nggak? Apa masih berlaku sampai sekarang itu?
Masih terjadi nggak sampai sekarang? Kenapa? Karena orang Cina punya trik dagang yang lebih banyak. Misalkan seperti ini, kalau beli beras di tokonya orang Muslim, sekilonya misalkan 12.000. Sementara beli beras di tokonya orang Cina, sekilonya 10.000. Nah, kalau bisa, ternyata ada trik dagangnya. Orang Cina itu dia pinter. Dia beli barang misalkan beras dengan kualitas yang sama, ada yang harganya 10.000, ada yang harganya 9.000. Dia beli 10 kilo, yang 5 kilo 10.000, yang 5 kilo 9.000. Berarti harganya total berapa? 95.000. Diaplos jadi satu dibagi sekiloan, dijual 10 ribuan, dia untung 5.000. Contohnya kayak gitulah, hitung-hitungan begitulah. Ya rumus yang ada di toko Gladys itu kan rumusnya orang Cina itu. Yang keuangan yang hitung tuh itu hitungannya orang Cina itu gitu loh. Makanya kenapa kok bisa ngeluarin promo beli baju di tokonya orang Cina bisa dapat sembako, dapat hadiah utama mesin cuci kan gitu. Itu karena ada hitung-hitungannya seperti itu. Nah, itu kadang-kadang menganggap orang kafir itu lebih terpercaya, walaupun orang Tionghoa itu etnis, kafir itu agama gitu loh. Tapi seringkali orang yang non muslim dianggap lebih terpercaya dalam urusan bisnis dan pekerjaan. Tapi urusan bangun masjid tetap lebih baik orang muslim. Allah Ta'ala berfirman, wala abdu mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Jadi meskipun yang Cina jualnya 10.000, yang Islam jualnya 12.000, maka tetap dianjurkan lebih baik belanja ke yang Islam walaupun kamu bayarnya lebih mahal. Kenapa? Ini bukan masalah rasis. Wajar-wajar saja. Misalkan kamu punya toko, saudaramu punya toko, saudaramu jual 11.000, tetanggamu jual 12.000. Kamu akan condong beli ke saudara kandungmu atau ke tetanggamu? Saudara kandung. Itu bukan rasis ya, karena itu ada ikatan darah sama, ikatan keimanan. Ini bukan rasis. Kenapa? Karena kalau kita beli ke sesama muslim, berarti artinya kita menolong dia untuk meningkatkan income-nya. Kalau pendapatannya meningkat, orang muslim dikenakan wajib zakat, maka zakatnya akan meningkat. Nah, kalau zakatnya semakin meningkat, maka tempat ibadah makmur, pendidikan agama jadi makmur, orang-orang fakir miskin di dalam lingkungan Islam bisa di-cover karena umat Islam yang kaya zakatnya banyak. Paham ya? Nah, ayat ini menegaskan bahwa pekerja muslim lebih baik daripada pekerja non-muslim. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, giliran tadi nggak dikasih kesempatan nanya kamu. Giliran dikasih kesempatan nanya ya ada yang nanya. Ya mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, selamat, semua impian dan cita-citanya tercapai, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya karena berdua iya nasta'in. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.